Serigala yang tak pernah menggigit. Raka berdiri di tepi sungai. Bulu abu-abunya berkilau, disinari cahaya pagi. Di antara para serigala, ia yang paling besar, tapi juga yang paling diam. Bukan karena tak bisa mengaum. Bukan karena tak punya taring Raka, hanya tak pernah mau melukai. Semua binatang di hutan tahu itu. Burung-burung bersarang di atas gua, tempat ia tinggal, dan kelinci-kelinci sering bermain di sekelilingnya tanpa rasa takut. Tapi tidak semua serigala senang dengan sifat Raka. Beberapa menganggapnya aneh, bahkan lemah. Kau ini serigala atau domba? Ejek Doro, pemimpin kawanan. Kita pemburu. Bukan pengasuh. Raka hanya tersenyum. Lalu pergi. Ia tidak perlu menjawab, karena hatinya tahu, kekuatan sejati bukan dari seberapa keras kau menggigit, tapi seberapa besar kau bisa menjaga. Suatu hari, datang kabar dari ujung hutan. Sebuah desa manusia terbakar, dan seorang anak manusia hilang ke dalam rimba. Para hewan heboh. Bahaya, kata rusa. Manusia bisa membawa pemburu, seru monyet. Namun Raka merasa gelisah. Malam itu, ia mengikuti angin dan bau asap yang tertinggal, hingga ia mendengar suara tangis kecil. Di balik semak belukar, duduk seorang anak perempuan dengan mata sembab dan lutut berdarah. Raka melangkah pelan, menundukkan kepala agar tak tampak mengancam. Anak itu terkejut, mundur ketakutan. Tapi Raka duduk, diam, hanya menatap dengan mata hangat. Namaku Nira, gumam gadis itu. Akhirnya, aku tersesat. Sejak saat itu, Raka menjadi penjaga Nira. Ia mencarikan buah, membimbing jalan ke sungai, bahkan menghangatkannya saat malam datang. Hari berganti hari, dan ikatan mereka tumbuh kuat seperti akar pohon tua. Nira tertawa lagi. Ia bahkan membuat kalung dari bunga untuk Raka. Namun dunia luar tak diam. Doro dan kawanan serigala melihat Raka membawa manusia kecil. Kau telah berkhianat, Geram Doro. Hutan bukan tempat manusia. Kita semua hidup di bumi yang sama, jawab Raka tenang. Apa bedanya melindungi seekor anak rusa dan seorang anak manusia? Bukankah keduanya takut dan membutuhkan? Tak ada yang bisa menjawab. Beberapa hari kemudian, suara langkah kaki berat terdengar di kejauhan. Manusia datang. Pemburu. Hutan panik. Binatang-binatang berlarian. Kawanan serigala bersembunyi. Tapi Raka berdiri tegak di tengah padang rumput. Nira di belakangnya. Saat para pemburu mengangkat senjata, Nira berlari maju. Jangan tembak, dia menyelamatkanku. Orang-orang tercengang melihat anak kecil itu memeluk seekor serigala. Mata mereka berkaca-kaca. Senjata diturunkan. Kepala desa mendekat, menatap Raka, dan membungkuk dalam. Kau lebih manusia dari banyak manusia yang kutahu, katanya pelan. Nira dibawa pulang, tapi tak pernah lupa. Setiap bulan, ia datang membawa makanan dan cerita baru. Dan Raka, ia tetap tinggal di hutan, menjaga keseimbangan, melindungi yang lemah, dan membuktikan bahwa menjadi serigala tak harus berarti menjadi buas. Kini, anak-anak di desa tumbuh dengan cerita tentang serigala yang baik hati. Tentang Raka, penjaga rimba yang tak pernah menggigit, tapi selalu menjaga.